الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا امين يا رب العالمين. لا زلنا مع كتاب السنن ابي داود رحمه الله تعالى ووصلنا الى كتاب الحدود. ومعنى الحدود ما حد وحدنا عقابه بالشرع ومنه قتل المرتد. وصلنا الآن إلى باب حد القذف والقذف الرمي بالسنان. نعم. Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah wa man nabi sallallahu alaihi wasallam ala mimbar pada al-zakah. Fatalat yakni ta'al Quran para mana dalam mimbar amal bila ini bahwa tadi kalau dikatakan. Yang dimaksud had di sini adalah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu apa? Wajibul fanani jaldat. Dan itu adalah hukuman had yang paling ringan bagi yang berpendapat bahwa had untuk pukulan untuk orang yang minum minuman keras itu bukan had tapi takzir. Bagi yang mengatakan itu had berarti paling minim itu adalah 40. Dan yang dimaksud di sini siapa? Rajulaini wal mar'ah. الأول مصطح، الثاني حسان بن ثابت، الثالث زينب ليس زينب حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش. Ada orang-orang munafik tidak disebutkan tentang takziran terhadap mereka. Wallahu a'lam. Nah, Ambil kualat karena menurut besar ketika dia ada hadis lainnya keluar hadis kota. Kualat amal berdua ini kaum berarti dengan kata yang menunjukkan sesuatu yang tadi kami sebut kata. Kualat yang bukan dari kualat yang masih kami hidup. ada buat. Nah, Ambil kualat berdasarkan ide kami. Kami ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti pembahasan. Wakala bin Abbas, saya baru dulu tasawuf kalau yang memiliki hati. Karena dikabli ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada dari Abbas, impalata pada ada Abbas pada zaman. Pada pada dikabli Nabi sallallahu alaihi wasallam pada itu sedekah. Apa adanya kalau dia mau itu disyakin. Kalau itu. nah ini kata-kata lam yaqib tidak menentukan di dalam khamar. Maka hukuman had ini dalil bagi yang berpendapat bahwa untuk khamar itu bukan had tapi takzir. Bagi yang berpendapat bahwasanya ini adalah hukuman had dan itulah pendapat yang masyhur, maka dalilnya hadis-hadis yang menyebutkan arba'in atau nahwa arba'in. Maka sudah disebutkan angka berarti disebut had. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau di hukuman had, maka ketika kita pukul kemudian dia mati, kita tidak menanggung. Tetapi kalau dia hukuman ta'zir, kemudian kalau kita pukul dan dia mati, maka kita menanggung diyatnya. Itu perbedaannya. Dan hadis ini derajatnya dhaif. Yamilu fil hajji, yaitu condong di dalam jalan. Maksudnya apa? Mabuk di dalam jalan. Nah, sehingga ketahuan mabuknya itu oleh semua orang yang melewatinya. Ambil kualat dan dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia dulu bercerita. Kalau itu kalau dulu kami ada ibu dia ini pada ibu bina ini pada ibu ini. Kalau masyarakat kalau ada ibu ada pembuat kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ini ada syaitan. Ini tidak boleh mencela orang yang dicampur karena mabuk, karena dengan celaan itu setan lebih menguasai dia.
yaitu ketika kita mengatakan akhzakallah, maka dalam benaknya itu termasuk dalam benaknya itu pikiran bahwa memang dia orang yang rendah, akhirnya dia selalu berbuat rendah. Tapi kalau kita mengatakan hadakallah, terngiang-ngiang pada telinganya hidayah, sehingga dia akan mengikuti hidayah insyaallah ta'ala. Dan di sini menunjukkan bahwa memukul orang yang mampu itu tidak harus dengan cambuk ya. Karena di sini disebutkan 3, dengan tangan berarti dijotos, dengan sandal, dan dengan baju. Baju ini maksudnya yang dilubel ya, sehingga bisa digunakan untuk memukul dengan keras. Jadi awalnya Nabi menyuruh untuk begitu jelekkanlah dia, tetapi akhirnya kemudian beliau meralat ya. Walakin itu meralat. Jadi menjelekkan dia tidaklah dengan mendoakan dia. Doanya 2, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dan ini salah satu dalil yang menunjukkan, dan banyak dalil bahwasanya yang paling penting kita dapatkan adalah ampunan dan rahmat Allah. Karena di akhirat hanya ada surga dan neraka. Kalau tidak mendapatkan maghfirah, tidak pasti masuk neraka. Dan kalau tidak mendapatkan rahmat, tidak bakal masuk surga. Namun dan arba'un ini semuanya sunnah. Yang satunya sunnah Nabi SAW, yang satunya sunnah Umar radhiyallahu anhu. Karena itu semuanya boleh dipakai. Kalau kita menggunakan arba'in itu berarti menyukupkan dengan had. Kalau kita menggunakan thamanin berarti kita menambah had dengan ta'zir. Maka di sini sekaligus menunjukkan bolehnya menambah had dengan ta'zir apabila diperlukan. Ar-rif itu adalah setiap tempat yang penuh dengan tanaman. Maka desa-desa itu biasanya penuh dengan tanaman. Maka di sini lafaznya minal qur'urif. Artinya apa? Gara-gara banyak tanaman, banyak kebun kurma, banyak kebun anggur, akhirnya banyak yang mabuk. Jadi mereka itu nggak kapok-kapok kalau dipukul 40. Nah, supaya kapok maka dipukul 80. Kemudian perkataan Abdurrahman bin Auf, akhafil hudud, ini menunjukkan bahwa menurut Abdurrahman bin Auf had yang paling ringan itu 80. Berarti memukul orang yang mabuk bukan had, tapi dia ta'zir. Yang berpendapat ini had adalah karena kata-kata arba'in. Pasrahkan panasnya man tawalla qarha kepada orang yang mengurusi dinginnya. Maksudnya permasalahan yang susah di dalam kepemimpinan ini berikan kepada orang yang mengurusi kenyamanan atau mendapatkan kenyamanan di dalam kepemimpinan ini. Jadi masalah hukuman had jangan pasrahkan kepada saya ya.
pasrahkan kepada para wali-walimu itu, para pejabat-pejabatmu itu. Saya bukan siapa-siapa. Kepala Ali di Abdullah bin Ja'far Hakim Ali berkata, "Qala fa aqad sawta raja Nabi Ali bin Abi qala ma balagha ajrin qala jala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ina asibu qala wa jala dan Abu Bakar arba'ina Umar samani wa kullu sunnatun wa hadha Abu wa hadha yaitu sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Sehingga Sayyidina Ali mencukupkan 40. Dan ini dalil bagi Ibnu Taimiyah yang memilih apa yang dilakukan di masa Nabi daripada apa yang dilakukan di masa khulafa. Misalnya dalam bab talak 3 langsung semajelis, talak 3 thalathan, dalam satu kali ucap langsung talak 3. Di masa Nabi itu dinilai 1 kali, di masa Sayyidina Umar dinilai 3 kali. Nah, beliau memilih pendapat yang 1 kali meskipun menyelisih madzhabul arba'ah sampai beliau di penjara. Memilih kolat dan Ali radhiyallahu anhu kolat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomplit Abu Bakar arba'in maka malah Umar samani pukul sunnah. Samani yaitu arba'in campurnya pertama adalah hak, arba'in campur yang kedua adalah tasir. Orang yang tatabuk terus menerus di dalam minum minuman keras. Abi Sufyan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syaribu khamra fajliduhum thumma intaidu dibunuh yang keempat. Ini adalah mansuh sebagaimana hadis berikutnya nanti. Nah, kalau ini adalah yang kelima, tadi hadisnya dhaif. Jadi yang sahih mansuh, adapun yang dhaif maka tidak bisa dipakai karena dhaif. Ada keterangan mansuh atau tidak dari perkataan Abu Dawud? Saya dibaca lagi yang Abu Hurairah. Lagi Abu Hurairah. Lagi Muawiyah. Ya, jadi rawinya berbeda. Abu Qala ar-Rabi'ah. Sehingga di sini ada 3 riwayat. Riwayat pertama Rabi'ah itu sahih, riwayat kedua Khamisah itu dhaif, riwayat ketiga syakkun fi tsalitsah al-Rabi'ah. Dan kalau ada yang syakkun maka kita tinggalkan dan kita ambil yang tidak syakkun. Nah, nah inilah yang menunjukkan maksudnya wa rafa'al qatla, yakni nasakhal qatla. Nah, utruk wa
وبه قال عن علي رضي الله عنه قال لا أدي أو قال La adi, saya tidak membayar diat. وقال من كنت لأبي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمع به شيئا إنما هو شيء دونه نحن. Ini dalil bahwa 40 ini bukan hak tetapi takzir, sehingga kalau dipukul kemudian mati maka adi, saya bayar diatnya, yaitu 100 ekor unta. Adapun yang hak maka dipukul kemudian mati bukan urusan kita, karena Allah yang menyuruh kita memukul sejumlah tersebut. Maka ringkasnya ini khilafiyah, apakah hak ataukah ta'zir. Hanya saja semua kitab fikih menyebutkannya dalam kitabul hudud untuk menunjukkan adanya pendapat bahwa itu termasuk hukuman hak. عن عبد الرحمن بن أنزل قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الرحال يكن شركاء خالد بن والد فبينما هو كذلك اتي برجل قد شرب الخمر وقال للناس يدركوه ومنكم من ضربه بالنعال ومنكم من ضربه بالعصا ومنكم من ضربه بالميثاق قال ابن وحدي الجريدة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربا من الأرض فلوه في وجهه. Jadi mitakhah itu artinya jari lekotbah, pelepah yang masih basah, sehingga kalau masih kering, sudah kering tidak disebut sebagai mitakhah. Ini termasuk kekayaan bahasa Arab, kering dan basah dikasih nama yang berbeda. Farama fi wajhi, beliau lemparkan pada wajahnya. Ini bukan melempar dengan batu ya, hanya turaban. Maka kalau debu dilempar di wajahnya, nah itu tidak termasuk yang dilarang. Yang dilarang adalah melempar dengan batu pada wajah atau memukul dengan kayu pada wajah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, kalau kalian mendengar idza sami'tumul maddahin fa'thu fi afwahihim at-turaba. Orang yang suka muji-muji ambil debu kemudian kita lempar di wajahnya. Nah, wajah itu kan termasuk di wajah itu kan termasuk yang dilarang sebenarnya untuk dipukul, tapi di sini diperbolehkan untuk melempar wajahnya dengan tanah. Lemah ashabu pada robuku ini alih memakan di alihim kata kalau erfa'u kalau tahu tahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ada beberapa kami ada ini kemudian ada lima ada ini Sodron ay awalan, ada bagian permulaan. Kemudian ada sananya di akhir sila kata itu kemudian ada Usman kata ini dia lima samanya awal dari cuma asbata ma'awiyati kata samanya. Kilaihima artinya kadang-kadang arba'in, kadang-kadang samanya. Nah, begitu Muawiyah jadi khalifah ditetapkan menjadi berubah karena semuanya sunnah tadi. Dan ketika Sayyidina Umar berijtihad menambah menjadi 80, ini bukan mengubah syariat, karena 40-nya tetap kemudian ditambahi dengan takzir dalam rangka membuat kapok orang-orang. Dan boleh Sayyidina Umar berijtihad karena dia seorang ulama. Kemudian adalah Nabi Azhar para rakyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terjadi anak-anak musyawarah yang berkalaman kalau anda jadi oleh ini orang yang syariin amalan pada dulu lima di ayatnya kami itu mandar lebih seperti kami itu mandar lebih apa kami itu mandar lebih ini bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau makan Abu Bakar jadi syariin terus almarhum Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam
Fahazaruhu arba'in. Fahazaruhu, mereka mengkira-kirakan, berarti tidak pas arba'in. Kira-kira itu bisa kurang, bisa lebih. Nah, itulah dalil yang berpendapat bahwa ini bukan hak. Kalau hak itu pas. Kayak di sini hazaruhu. Orang makan Umar kata Bayi bin Malik dengan masa Kodin Hamaklu bisa di katakan kalau tadi lagu kubah walaupun indaka pas katakan final muhajirin atau wala pasalakum saat mau kalau ayat dari bersamanya kalau Ali inna rujula tidak seriba kalau ayat Allah tahajud terus. Ya, ini ada dua versi berarti tentang siapa yang mengusulkan untuk ditambah menjadi 80. Versi yang pertama tadi, Abdurrahman bin Auf berpendapat akhaful hudud samanun, agar disamakan. Sementara di sini yang berpendapat adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa alasannya bukan akhaful hudud ya. Tapi alasannya karena kalau dia itu minum maka iftara, akan berkata dusta. Berkata dusta misalnya menuduh seseorang berzina. Nah, karena itu ara yaj'aluhu kahadil firyah, seperti hukuman bagi orang yang berdusta, yaitu menuduh orang berzina. Maka firyah yang dimaksud di sini adalah apa? Menuduh orang berzina, yaitu dicampur 80 kali. Nah, dua-duanya benar karena riwayat pertama sahih, riwayat ini juga sahih. Berarti dua orang ini mengusulkan, Ali mengusulkan, kemudian Abdurrahman bin Auf juga mengusulkan. Dan ini menunjukkan fadilah dua sahabat ini, sehingga pendapatnya diterima oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan memang keduanya termasuk 10 yang dijamin masuk surga. Adapun inhamaka itu adalah bersungguh-sungguh, inhamaku fi syurbi. Wajib sekolah wajib iqamah tapi termasuk an hakim bin Hizam an sekolah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat sekolah masjid langsung saya pilih ashar al-iqamah fi Rasulullah. Masjid tempat yang harus dibersihkan dari kotoran, apalagi najis. Yang maka hukuman had tidak boleh di masjid karena akan mengotori dengan darah, yang darah itu najis menurut jumhur. Maka yustaqada ternyata di qisas. Adapun syair tidak boleh didendangkan di masjid, itu maksudnya adalah syair yang jelek. Karena Hasan bin Thabit diizinkan oleh Nabi, bahkan dibuatkan Nabi untuk bersyair di masjid, disiapkan mimbar. Karena itu al-ash'ar di sini amun makhsusun, kalimatnya umum tetapi dikhususkan bil qabihi minal ash'ar, supaya tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang sahih. Nah, Kemudian lalu kita aja. Nabi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lagi bahwa istiadat yang hati ini dulu dia berjuang. terjemahkan. Tidak disambung di atas 10 tambahan kecuali pada hukum. Nah, gara-gara hadis ini para ulama berselisih pendapat boleh nggak taksir itu di atas 10. Pendapat jumhur boleh taksir di atas 10. Sementara sebagian ulama berpendapat sesuai hadis ini tidak boleh di atas 10. Berarti maksimal 10. Adapun sebab perselisihannya karena kata-kata had ini tidak harus diartikan hukuman had,
Karena istilah had dengan makna hukuman had itu adalah istilah ulama atau istilah fikih. Adapun istilah syar'i, kata-kata had itu sesuatu yang dibatasi oleh Allah. Misalnya sholat 5 waktu itu had, tidak boleh dusta itu had. Tapi kalau santriwati tidak boleh pergi ke mall tanpa izin, nah itu bukan had. Karena di Quran dan Sunnah kita cari larangan pergi ke mall, enggak ada. Nah, sehingga kalau itu aturan-aturan pondok yang bukan aturan syar'i, maka takzirnya tidak boleh lebih dari 10. Kalau aturan syar'i boleh campurnya lebih dari 10. Misalnya cowok cium cewek, boleh nggak dicampur lebih dari 10? Boleh, karena itu aturan syar'i, ya kan? Bagi orang ada di keluarga akan selalu diatur kami kalau sepuluh pada kalau makna. Bagi orang lalu kita berbagi di hati. Bagi orang tanpa riwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bahagian pada kata benar. Maka tidak boleh dipukul bagian wajahnya. Terus pertanyaannya, dipukul bagian mana? Di dalam punggungnya, sebagaimana dalam hadis yang lain, haddun fi dhahrika. Dan dipukul di punggung itu menyebabkan luka-luka di punggung perih sekali, dan itu sudah menjadi kapok bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Kita Diyat adalah ganti rugi untuk satu perbuatan kriminal, misalnya membunuh, maka ganti ruginya adalah 100 ekor unta dan lain-lain. Babu nafsi bin nafs, bab jiwa dibalas jiwa, nyawa dibalas nyawa, alias qisas. Maka nafs di sini adalah ar-ruh, dan para ulama berselisih pendapat apakah nafs dengan ar-ruh itu sama ataukah tidak. Nah, bab ini menunjukkan bahwa Abu Dawud berpendapat an-nafsu dan ar-ruh itu sama. Mengenai orang, mengenai atas orang, kan Quraidah bernadir, maka nanti akan Quraidah. Maka yang dapat adalah duduk perjuring, yang Quraidah berjulang, yang nadir ketiadaan. Yang dapat adalah perjuring, yang nadir berjulang, yang Quraidah ujian hingga diwaskit mengkandang. Kalau membuktikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepala dulu menjadi sebulan yang kurang. Kalau tidak awalnya aku itu, kalau yang menawar itu, kalau yang cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak tahu itu, karena jelas lain akan kata pembayang itu. Kalau itu hanya sebenarnya itu, cuma jelas bahwa kerja hari-hari Qala Abu Dawud Quraidah wa Nadir jami'an min waladi Harun alaihi salam. Tapi saling bertengkar. Sebagaimana juga Alawiyyin dengan Abbasiyyin bertengkar, padahal semuanya adalah kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilafah-khilafah itu yang saling menjatuhkan. Dan itu masuk akal, wajar maksud saya. Karena namanya manusia itu memang mudah sekali diganggu oleh setan sehingga menjadi pertempuran antar sesama mereka padahal masih bersaudara. Dan ini nadir lebih mulia daripada Quraidah. Untuk mengingatnya gampang ya. Nadir pakai Dhad, Quraidah pakai Allah. Dhad lebih susah daripada Allah, lebih mulia. Nah, bermula dari ahad di jari laki-laki itu kawan itu. Jarirah perbuatan dosa, perbuatan kriminal. Nah, Mengenai kuala, kuala kemarin nahwan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemarin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kuala dari ilmu terhadap kuala ini walaupun kabar kuala kata kuala kasar kuala kata sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita minta dari kami di kami meminhal di kami alihnya cuma kuala amat
Maka innahu kari bin Alisa salatu bin Alaihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tadri wajhatu bil ukhra. Ini menafikan ada jahiliyah, di mana kalau ada pembunuh maka mereka mengkhusus pembunuh plus anaknya, atau seandainya pembunuh lari maka anaknya yang jadi tumbal. Maka Nabi mengatakan la yajni alaih, dia tidak berbuat kriminal kamu tanggung, wala tajni alaih, kamu tidak berbuat kriminal dia tanggung. Masing-masing menanggung perbuatannya sendiri-sendiri. Jadi orang berbina yang lebih aktifkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nabi berkata yang kuasa diri, lainnya yang ini salatnya, lima ayat asal, lima ayat dua, lima ayat dia. Paling awal berlaku fasulu ala diri aman tidak pada kepala pada diri." Qatlin atau khoblin, pembunuhan atau luka. Jadi kisos itu bisa diterapkan pada dua hal, baik pembunuhan maupun luka. Pilihannya satu kisos, dan kisos artinya memasalah, sehingga kisosnya harus sama. Dipukul dengan palu ya kisosnya dengan palu. Pilihan yang kedua memaafkan. Memaafkan artinya gratis. Bisa juga memaafkan itu dengan mengambil ganti rugi tapi kurang dari diat. Yang ketiga diat. Maka kalau kita total semuanya berarti ada 4 pilihan. Karena permaafan itu ada 2 macam tadi ya. Permaafan gratis dan permaafan yang mengambil ganti rugi sedikit. Seperti di Indonesia itu rata-rata afun ma'an al-arsh, yang ambil ganti rugi sedikit. Fa'in arada rabi'ah, menginginkan yang lain, tidak mau 3 ini, misalnya pengen membunuh anaknya sekaligus, nggak boleh. Dan hadis ini dhaif meskipun maknanya sahih. Ya, tapi menyuruhnya tidak wajib ya. Kalau Anda mau silahkan dimaafkan, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya orangnya dapat pahala yang besar. Nah, kemudian kolat Nabi berkata kepada diri Allah dengan sallallahu alaihi wasallam, pada ada di kali yang mungkin sallallahu alaihi wasallam pada tahu ila wali maksud. Maka berkata ya Rasulullah, wallahi ma yaqat lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwali ama innahu in kana sadiqan thumma qatalahu yaqatan. Qala tabiyahu. Qala maksudnya ini hadis. Qala dia ini atahu kasunnya dari hadis. Wakana maktufan, dia diborgol bin nasah dengan tali kekang. Nis'ah itu adalah tali kekang yang terbuat dari kulit. Nah, maka dia gara-gara itu dia disebut dengan lakop dan nis'ah. Dan hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh kisos apabila pembunuhannya tidak sengaja. Karena itu syarat kisos 3. Yang pertama al-qatlul amd, pembunuhannya sengaja. Yang kedua mukafa'atud dam, bahwasanya darahnya sekufu. Yang ketiga talabu jami'il awliya, tuntutan dari seluruh ahli waris. Sehingga kalau salah satu dari 3 ini tidak ada, maka tidak bisa dikisos. Contohnya ini tadi, pembunuhan yang tidak sengaja, ma'aratu qatlahu. Nah, untuk Indonesia kalau membaca nama Diki Ayyuddin Kafirin di Umri Misatu. Kuala pada awalnya yang maksud, kuala kata aku, kuala enggak. Kuala kata
Apakah aku dia? Kuala lah, kuala kataku, kuala naam, kuala kita ini, kuala nawala, kuala kataku, kuala lah, kuala pada dia, kuala lah, kuala kataku, kuala naam, kuala kita ini, kuala maka negara dia, kuala amari maka yang aku tak antu ya bu ismi kau ini, kuala keapaan dia, kuala keanara itu ya bu ini sekarang. Ya, maka Nabi sangat menghasut untuk dimaafkan. Karena kalau dimaafkan, maka kamu dapat pahala, sementara dia itu menanggung dosa dia dan dosa sahibnya. Dosa sahibnya maksudnya dosa orang yang dia bunuh. Nah, muncul pertanyaan, kok bisa dosa orang yang dia bunuh dia tanggung gimana? Jangan salah paham ya, ini ada sesuatu yang makhluk. Bi ifmihi, dosanya dia, wa ifmi sahibihi, wa ifmi qatli sahibihi. Jadi dia tidak menanggung dosanya orang lain, karena di sini ada sesuatu yang makhluk. Harus kita takdirkan begitu. Kenapa? Karena supaya tidak bertentangan dengan ayat wa la taziru wazratun wizra ukhra. Pemilih kola atau kaum dimakai kalau disnadi dan maknanya. Pemilih kola antara dikala segala kini dan ini kamu menemukan memang lihat bersini. Kola ini ada pada yang ahli. Kola kayak kata tahu. Kola baik tahu berfaksi. Kola baik tak laku. Lucu ini. Namanya berfaksi ya pasti mati lah. Kapak tidak bikin mati gimana? Kecuali kalau pisau dapur. Perkataannya lucu. Nah, kalau kamar itu ada dia tahu kalau kita asal tugas almas lagi dia tahu kalau pemawar lagi kayak itu maka dia tahu kalau dulu itu kalau jadi dia selalu kalau lagi dia kalau nama ini mungkin Patalahu kana mislahu. Faqala Abu Bakar rajul laysa yasma'u qawlahu. Faqala huwa idza bihi masukah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsalahu. Faqala maratan ba'du yabu bi ismi sahibihi fa ismihi fa yakunu min ashabihi. Qala arsalahu. Jadi kisahnya sama ya, satu kejadian, hanya riwayatnya berbeda-beda. Apa maksudnya? Innahu in qatalahu kana mithlah. Kalau dia membunuhnya, maka dia semisalnya. Apa maksudnya? Kalau mithluhu fi dzanbi ya enggak kan? Maka maksudnya mithluhu fi annahu la fadla li ahadihim 'ala al-akhar. Tidak ada fadilahnya. Jadi bukan berarti sama-sama dosa. Orang qisas itu tidak dosa. Dia hanya mengambil haknya saja. Tapi kalau kita memaafkan, nah maka kita jadi lebih unggul daripada orang yang mentolim kita. Karena itu ringkasnya, kalau ada orang berbuat zalim, kita boleh memilih salah satu dari dua, tidak boleh yang ketiga. Boleh membalas yang setimpal, tapi kita sederajat dengan dia, alias tidak punya fadilah. Boleh kita memaafkan, berarti kita lebih tinggi derajatnya daripada dia, dan Allah pasti akan memuliakan, meninggikan derajatnya orang yang memaafkan. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh, yaitu membalas tapi berlebihan.
أبي إمام بن حسين قال كنا مع عثمان وهو مسؤول بالدار وكان في الدار هذا قال من ذكره سمع كلاما عن فقاله عثمان فقال إلينا وهو متغير لونه فقال إنه لا يتواعدونني في القتل آنفا قلنا فكيفكم الله يا أمير المؤمنين قال يقتلونني kami Rasulullah SAW menyebut لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد الإسلام أو زنا بعد الإسلام أو قتل نفس بغير نفس والله ما زنيت في الجاهلية ولا الإسلام قط ولا أحببت أن أهدي في ديني بدلا منذ هداني الله ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. Jadi ini kejadian ketika Uthman dikepung oleh orang-orang Khawarij. Maka disebut dia Mugdar karena dia itu mahsurun fiddar, terkepung oleh orang Khawarij di rumahnya sendiri. Balat itu adalah nama tempat di dekat Madinah atau di Madinah. Hadis ini menunjukkan bahwa darah orang Muslim haram kecuali di iddah salas. Tapi kata-kata salas ini tidak membatasi, karena boleh kita membunuh orang Muslim dengan sebab selain tiga ini. Misalnya orang yang meninggalkan sholat, nah itu dibunuh sebagai hukuman had, bukan sebagai orang yang murtad. Menurut jumhur ini, meninggalkan sholat karena malas-malasan, nah itu bukan murtad tapi fasik, tapi hukumannya dibunuh. Nah sehingga falas di sini berlaku kaidah al-adatu la mafhuma lahu. Kemudian di situ pada Abu Dawud, Utsman wa Abu Bakar taraka al-khamra fil jahiliyah. Alias keduanya tidak pernah mabuk meskipun masih kafir, karena memang sifat mereka sudah baik sejak jahiliyah. Berbeda dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah, ya, mereka Sayyidina Ali ya, itu suka mabuk atau udah biasa mabuk, tapi juga nggak tercela. Kenapa? Belum haram. Hanya kejiwaan Utsman dan Abu Bakar itu menyebabkan mereka tidak mau mabuk, karena kondisi orang mabuk kan jelek sekali. Nah, Menilai kolat Suami Musa wajah wakana sayyidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumainan Sumarjah ila hadis saksi Anna Musa lima penyakit selamat Alaisi lalu bilang yang asyik dari Islam Sekali ke awal diyari Walau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Ghiyar itu mulai dari diam. Jangan salah baca ya, bukan Al-Ghiyar, tapi Al-Ghiyar. Katakanlah maulinya di waktu asyik di anahu membuatkan Katakanlah makhluk ibu masalih Bila masalihnya di anahu yang hidup Kata ajar asmat Fakat wajah kusuma Al-Darat suara-suara yang tidak jelas, suara apa namanya, kekacauan gitu. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina alatas waliyah Wakala lina la wallahi kata usil ala nisa'i yang kami wakaduni ma'at wala ala nisa'i Wakala sumarta kata aswad kata salat kusuma wala berpalu Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina alatas waliyah Wakala lina isadari al-ini Bila angka malu bilun mimbani maisi Wakala lahu Mukhayyirin alaihi syikatan wafiyati dari Alaihi syikatun ay silahun wafiyatihi taraqah ay turs. Itu apa? Tameng, perisai. Jadi bawa pedang sama bawa perisai, siap perang ini. Wakala ya Rasulullah ini lanjut mengapa ala hadis ibu dari Islam masalah dia nama kalau ini awal karena kalau akhir ini terus mengenai wali yang wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam konsul nanti Qawlina hadar wa konsul menjadi wajahnya yang Madinah ada jika tidak diasari kemudian ini kejadian kawin Adam bahwa kita tidak
Falam yazal hatta takhallafa sadaqata bayna yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainahu tajma'an. Wa qala ya Rasulullah inni qad fa'altu alladhi balagha fa inni atubu ila Allah tabaraka wa ta'ala fastaghfirullah azza wa jalla li ya Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah tahu istilah kita fi qiratil islam Allahumma la tawfir lihim halim bisawtin alim dan Abu Salamah Pakoma fa'inahu sayalakko dulu aku dikakirila itu wala ibn Ishaq baca makamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfaralahu ba'da dzalik. Di sini ada beberapa kata yang perlu diterjemahkan, yaitu Qurratul Islam, itu awalul Islam. Karena qurrun itu adalah arti asalnya putih di wajah. Nah, wajah itu di depan seseorang, sehingga sesuatu yang di awal itu disebut dengan kata qurrah. Kemudian faurina hadza ay sa'atina hadza, sebagaimana dalam Al-Quran, min faurihim hadza ay min si'atihim. Maka beliau menetapkan khamsun wa khamsun, ya, bahwa dibayar 50 ekor sekarang, 50 ekor lagi nanti kalau sudah sampai ke Madinah. Dan ini tadi babnya tentang memaafkan, bahwasanya imam menyuruh untuk memaafkan. Maka yang berkaitan dengan bab adalah ala tadbirul ghiyar, kenapa kamu tidak menerima dia? Karena menerima dia yang asalnya boleh untuk mengqisas, ini termasuk dari memaafkan. Maka memaafkan itu bisa dengan mengambil dia, bisa juga dengan mengambil lebih kurang dari dia, bisa juga dengan memaafkan secara gratis. Maka Nabi SAW lebih mementingkan afwan daripada qisasum. Hanya saja yang lebih afdal itu sesuai dengan kondisi. Kalau orangnya itu terkenal dia bengis, haus darah, maka lebih afdal diqisas supaya tidak terjadi lagi pembunuhan oleh dia. Kalau baru satu kali membunuh dan dia tampaknya bukan orang yang suka membunuh, maka lebih afdal untuk dimaafkan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Babi wali amri yarzabil bir. Nabi kala an Abi Hurairah al-Ka'bi yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala innakum yamakhiratu zar'at wa ta'tum hadzal qadir min huraina wa inni aqilu faman qutila lahu ba'da maqalati hadhihi qadir hadhihi qadir fa ahlu bayni hiyarataini ayyatul aqla aw qadir al-aql nama lain dari biyat. Disebut aql karena diikat, aqala yaqilu mengikat, karena unta-unta harus diikat. Maka kalau qalat itu nama lain dari qisas, karena qada yuqadu, dikirim, dan juga lafaz qisas. Kalau aql nama lain dari diyat. Waliyul amdi ya'khudhu diyah, lebih afdal daripada qisas, karena berarti dia memaafkan. Tetapi tadi ya, yang lebih afdal sesuai kondisi. Kadang-kadang qisas lebih afdal daripada diyat kalau memang orangnya harus darah tersebut. Faqala rajulun min ahli al-Yaman yuqalu lahu Abu Syafiq faqala ya Rasulullah uktubli wa la asas uktubuli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktubuli Abu Syafiq. Maksudnya
ditulis khutbahnya dari awal sampai akhir, karena Nabi SAW qama faqala, yaitu berdiri kemudian khutbah. Nah ini sebagian dari khutbahnya saja. Jadi yang ditulis bukan kalimat ini Pak, tapi khutbah dari awal sampai akhirnya dia pengen dituliskan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, bahwasanya dia minta dituliskan dari awal sampai akhirnya. Qala hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayat kalau mukmin dikafir qatala mu'minan muta'ammidan bukia ila awliya il maqtul fa in sya'u qataluhu fa in sya'u akhrajuhu. Laitalu mu'min bikafir. Kenapa? Karena tidak sekufu darahnya. Sehingga syarat qisas salah satunya adalah harus sekufu darahnya. Laki-laki dengan perempuan sekufu tidak. Dalam bab pembunuhan sekufu, dalam bab mawaris tidak sekufu, karena perempuan separuh dari laki-laki. Dalam bab persaksian tidak sekufu. Bayi dengan orang tua sekufu atau tidak? Sekufu. Dari darah itu maknanya sesama muslim sekufu. Yang muslim dengan kafir tidak sekufu. Sehingga cowok bunuh cewek, cowoknya kekar, ceweknya kerempeng, tetap sekufu, sehingga dikisos. Bayi dibunuh oleh profesor doktor, sama saja sekufu. Sehingga profesor doktor tadi dibunuh. Tidak bisa kita mengatakan ini sudah pintar, sudah dapat gelar, satunya guru bayi, belum punya ilmu. Enggak. Ya daerah itu sesama muslim sekufu. Baru manfaat adalah pada akhir dia, orang yang membunuh setelah ngambil dia, berarti dia zalim. Nah, Mabini qala hadis bin Abi Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la uqiman qala ba'da ahli dia. dhaif, tetapi maknanya benar, bahwasanya itu perbuatan yang dosa, maka tidak dimaafkan oleh Nabi SAW. Maksudnya tidak dimaafkan gimana? Harus dikisos, karena dia membunuh secara sengaja. Maka orang-orang yang ahli membunuh, nah ini lebih bagusnya kisos daripada dia. Ya. Mabini qala ya bukiman saqara julan cuman awat amahu wa tak ayqau minhu. Mabini qala anak bin Malik anak akan menjadi atas itu Allah sallallahu alaihi wasallam bisyarin masnun. Kalau minhan jadi adalah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalana an balik. Faqalat aku dikakul akan. Faqalat makanan Allah yusalli kafar ala dalik. Faqalat ayat-ayat. Faqalat anak talibah. Faqalat la kama itu alihah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dikisah atau tidak? Akhirnya tidak ya, karena beliau mengatakan lah. Tetapi dalam hadis yang lebih lengkap disebutkan bahwa akhirnya dia pun dikisos, dibunuh, karena ada seorang sahabat Nabi yang ikut makan kemudian mati. Adapun Nabi tidak mengkisos untuk dirinya, ya karena beliau suka memaafkan, dan beliau tidak mati dengan sebab racun tadi, karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, wallahu ya'ashimuka minan nas. Itulah yang dimaksud maka Allah bisalli ala dzalik, karena itu bertentangan dengan wallahu ya'ashimuka minan nas, menjagamu dari dibunuh oleh manusia. Dan ini khususnya Nabi SAW, dijamin tidak dibunuh oleh manusia, sehingga perang dimanapun beliau berada tidak bakal mati. Dan sejak ayat itu turun, Nabi sudah tidak mau dijaga lagi. Udah gak usah jaga-jaga saya, karena sudah dijaga oleh Allah. Dulu-dulunya beliau kalau sehari dijaga oleh para sahabat. Nah, Mabini qala Nabi akan menandai ahda ila Nabi sallallahu alaihi wasallam syaitan masnun. Qala kama alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Arado, Nabi tidak menghadangnya, maksudnya tidak membunuhnya. Arado bil qatl,
tapi untuk diri beliau ya, pada akhirnya dia dibunuh gara-gara sahabat Nabi yang lain wafat. Beliau Suhabi qala kana kullu Bismillah yuhaditsu anna yahudiyat min ahli Khaybar sanatan masiyatan thumma anzalna ila qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila akala minha akala wakil min asfali ma'hu thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irfa'u aydiyakum wa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yahudiyat fa'adab wa qala laha aslam bi hadhihi syata قالت اليهودية من أخبرك قالت أخبرتني هذه اليدي قالت ini menunjukkan mukjizat Nabi SAW bahwa beliau bisa bicara dengan binatang, dan ini lebih mulia, lebih hebat daripada Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena binatangnya sudah mati. Nabi Sulaiman hanya bisa bicara dengan binatang yang masih hidup. Maka para ulama mengatakan dalam bab mukjizat, semua mukjizat yang ada pada Nabi itu sudah ada pada Nabi Muhammad SAW dan lebih hebat. Ini contohnya. Dan ini menunjukkan hilu dzabaihi ahli kitab, sehingga disembelihkan oleh ahli kitab, dihidangkan kepada Nabi, beliau makan. Dan beliau tidak suudzon kepada mereka, ternyata mereka kurang ajar. Dan itu kita ambil pelajaran juga, hati-hati kalau dikasih makan Yahudi. Qala pemaharat di ilahari qala tentu ingkana nabiyan para yadiruhu fa ingka wa ilam yakun istarahna minhu apa anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yu'aqibha fa tufiya ba'du asarihi alladhina aqalu min walam yu'aqibha li nafsihi. Adapun dalam hadis yang lain, beliau mengkisasnya karena sahabatnya mati, sehingga tidak bertentangan dengan hadis ini. Tapi Abu Daud memunculkan dengan pertanyaan, tampaknya ada perselisihan pendapat. Nanti silahkan lihat kalau ada perselisihan pendapat. Karena kalau orang hanya membaca hadis ini saja, tidak membaca hadis yang lebih lengkap, dia pasti berasumsi bahwasanya tidak dibunuh. Maka Rasulullah SAW alakan ini metode lagi akalan yang suci. Ada mahu Abu Tinjil Filqarn Wastakra bahwa mulai dengan Yaliyah dengan Ansar Filqarni dengan tanduk, Wasyafar dan pisau. Pisaunya untuk membelah kulitnya, kemudian tanduknya itu untuk menyedot darahnya. Karena zaman dulu bekalnya masih sederhana, sehingga aftar al-hajim wal hajum, orang yang puasa bisa terdampak batal puasanya karena nyedotnya terlalu keras sampai masuk perutnya darahnya. Sampai di sini kita masih belum mendapatkan cerita lengkapnya. Kita baca terus, apakah ada di sini atau tidak. Tadi selamat anda Rasulullah SAW anda selalu Yahudiyah di Khaybar syaitan maksudnya bahwa hadis Jabir Qalat kama ta'ishu bin Murad lima al-ansari fa'asala ila hadiyah maka walaki ala diri kemati pada kalabina nahwa hadis Jabir wa'amal dia Rasulullah SAW waktu tidak alamat amal kejadian Hadha huwa faqutilat. Limadha qutilat? Liqatli Bishr bin al-Bara' tadi. Sehingga beliau tidak membunuh untuk diri beliau, tapi dia membunuh untuk Bishr bin al-Bara'. Maka beliau menggabungkan antara keadilan dan permaafan ya. Untuk dirinya beliau maafkan, untuk Bara' beliau adilkan. Jadi kolat Nabi Muhammad kolat hanya Rasulullah SAW yang kolat tadi yaitu walaya kolat berapa. Aku sekarang waktu dimulai dimulai akal dan Khalid bin Amr akan selama kolat kolat Rasulullah SAW kalau tadi walaya kolat berapa.
Jadi saat dia Yahudi dipegang syaitan Maria dan selamatlah. Akal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat akal kaum. Apabila kalau ibu karena asal ini anak muslimatan, aku mati. Sama tadi sudah dimarahi bin Ma'ruf Ansari, pasal Yahudi. Maka melaki ala dari nabi. Kalau ingkun tanabian kami dan menjadi lokal lagi senakku. Ingkun sama halikan marah benas menikah. Fa'amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qutilat. Thumma qala fi wajhihi alladhi mata fihi. Hadisu adilu minal aqwa allati aqadu bi sayyidah. Wa hadat awan maqata'at al-bahar. Sekarang ini adalah waktu dia itu memutus uratku. Urat apa ini? Abhar. Irqun fil dhahri, satu urat yang ada di punggung. Mustaqimul qalb, yang masuk ke dalam hati. Idan qata'a lam tabqa ma'ahu hayah. Kalau sudah putus tidak akan hidup. Istilahnya urat apa kalau bahasa itu? Pokoknya urat kehidupan. Karena itu para ulama mengatakan Rasulullah matinya mati syahid karena diracun oleh musuh, tapi tidak mati langsung, matinya dalam waktu yang lama, sehingga dia menggabungkan antara nubuwah dan syahadat. Dan ini menunjukkan dahsyatnya para wanita dalam berbuat makar. Sebagaimana dalam surat Yusuf, apa ayatnya? Inna kaidakunna azim. Sementara setan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kecil. Ini mengubahnya para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari mati. Wanita menyebutkan ya Rasulullah, tak inilah atahmu dibunyi ila syaitan semata lebih akalam akal dipinjam. Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ana la atahmu binafsi illa dari. Padahal tahu in qata'at al-hari. Awanu qata'at al-hari. Seterusnya itu tidak perlu ya, tambahan saja. Sahih hadis ini. Dan kalau membaca kepada para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada para hadis Nasr ibn Khalid Nabi Khalid kama tadi sudah berdoa bin Ma'ruf asal ila Yahudi faqala Muhammad ila dari Nabi pada para Khalid Khalid amal biha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takut tidak kalau mereka di sana. Nah, Jadi daripada lagu manfaatnya dahulu kalau masalahnya orang yang membunuh budaknya, apakah ada kisos? Tidak ada kisos. Kenapa? Karena tidak sekufu antara budak dengan orang merdeka. Tapi dia berdosa sehingga nanti akan dikisos oleh Allah di akhirat. Nah, jadi daripada antara anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dhaif karena Hasan dari Samurah mengkotek. Jadi inilah dalilnya sebagian ulama yang menyamakan antara budak dengan orang merdeka. Tapi kalau jumhur tidak menyamakan antara budak dengan orang merdeka. Jada'ah itu memotong anggota tubuhnya, misalnya dipotong telinganya karena marah sama budaknya dan sebagainya. Jadi daripada anggota pada kalau bisa di sini kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fasa'adu lahu fasainatu Ilmati kalau ini sudah dicoba Muhammad Rasul mengkebiri, yaitu Raddul khasyatain, meramukkan kedua buah pelir.
dan telah diramu kedua buah kohirnya, maka tidak muncul syahwat karena tidak memproduksi mani. Dan ini dolim. Nah, kami menolak anggota pada kondisinya di kita misalnya. Kami menolak anggota anak kita sekolah kayu kabel yang di. yang summa innal hasan nasiya belum dibaca. Summa innal hasan nasiya hadal hadith fakan yaqul la yuqtal hurun bi'abdin. Tidak bisa dikisos merdeka membunuh budak karena tidak sekufu, dan ini adalah pendapat jumhur. Sehingga Hasan sendiri mengikuti pendapat jumhur, tidak mengikuti riwayatnya tersebut. Kami menolak dia belum masa sekali dengan itu kalau buatan menolak dari yang kedua yang kedua menolak kalau lepas kalau sekarang kalau dari kalau saja wanada itu kalau Rasulullah SAW ada yang dulu tapi di kepala muda ada ini kalau Rasulullah SAW kita tak tahu kalau dia selalu ada masuk sesuatu kalau ada kalimat ini atau kalau kalimat ini. Nah, jadi dia mengatakan jariyatun lahu ya Rasulullah, budak perempuan saya ya Rasulullah. Lalu maksudnya li. Absara li sayyidihi jariyatan lahu. Dia melihat jariyahnya, majikannya, faghara fajaba madzakir, lalu dia memotong zakarnya gara-gara cemburu. Akhirnya oleh Nabi SAW, idhab fa'anta hurun, jadikan merdeka. Hadis ini sahih. Maka sebagai ganti ruginya dia dijadikan apa? Orang yang merdeka. Terus di situ disebutkan nama-nama orangnya oleh Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Al-Qasamah adalah 50 kali sumpah ketika ada pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya, tetapi ada tanda-tanda bahwa seseorang melakukannya, tanda saja ya, sehingga tidak ada bukti valid. Nah, kisahnya supaya lebih paham, coba. Kami menolak anak mungkin satu dengan masuk pada wanita yang kalau di belakang pada kalau binasi, tapi dia dua binasi. Pertahanan itu pada asal itu adalah menjadi pembinaan itu kuasa pemerintah atau pemerintah seluruh masyarakat katakan nama Abdul Rahman di Amerika ini luas berpun. Apa Rasulullah SAW aku Rasulullah. Kepada dia tidak akbar. Ya, jadi al-kubra maksudnya dahulukan yang tua, yang ngomong itu yang tua dulu. Katakan lama fi administrasi hukum. Maka Rasulullah SAW fixing function itu ada dari mana kayak tahu di rumah ini. Ya, jadi siapa yang kalian tuduh? Kalau misalnya kalian mengutus seseorang namanya Fulan dari si Yahudi yang pernah berjumpa dengan korban itu, maka silakan kalian sebutkan namanya, nanti kita akan menangkap dia. Nah, ini 50 ini diambil dari adat jahiliyah, sehingga adat jahiliyah sebagiannya diterima oleh Islam apabila isinya baik. Nah, kemudian beliau mengatakan fayadfa'u bi rumati, dia diserahkan dengan talinya. Jadi maksud tali di sini adalah tali
yang diikatkan pada pangkoknya si pelaku pembunuhan, kemudian diserahkan kepada keluarga korban untuk dikisos ya. Padahal tidak melihat si pembunuh membunuh, tapi boleh dilakukan ini apabila berani bersumpah demi Allah ini pelakunya. Jadi sumpahnya harus 50 orang. Jadi khamsuna 50 itu 50 orang masing-masing bersumpah satu kali. Nanti kalau ternyata salah bukan pelakunya yang tadi, 50 orang sumpahnya tidak akan kena laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah membunuh orang tanpa hak. Ambil sampai itu kaitannya di sekolah setelah dihukum yang beraiman konsenanihum. Sama juga kalau Yahudinya tidak terima dengan tuduhan tadi, bisa bebas dengan cara mengumpulkan 50 orang. Demi Allah kami akan bunuh. Kalau mereka dusta padahal mereka tahu pembunuhnya, juga sama, nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya nggak sampai 1 tahun itu sudah muncul laknatnya. Lalu ya Rasulullah kaum yang kufar, qala tawadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Qala sakni dan oleh badan aku memang kalau Marbadan kandang, rakadat ini menyepak saya, mengandang saya. Rukuk berjilid. Kalau Muhammad ada awam tubuh, kalau di Daud, kalau disuruh mencapai sama lakaan yang dia tingkai, kalau itu ada itu sampai dengan kalau sakit pun dan masalah itu, kalau itu, kalau itu, kalau ini television dengan kalau udah anaknya sama kalau Muhammad, kalau udah mulainya anaknya kepada suami, kepada hukum yang lebih sampai dengan itu. Kalau beristik waktu terhadap komedi ini. Wadahu beliau membayar diatnya dari beliau sendiri. Wadahu yang di atas tadi. Diatnya itu diambilkan dari Baitul Mal. Itu juga akan disebutkan lagi diat yang dibayarkan oleh Nabi pada hadis berikutnya lagi. Apabila kalau angkat dunia ini anak akbar dua berjalan yang kedua itu anak jawaban misalnya yang bisa kerja ilah hebat menjadi asal Jadil masyarakat kesusahan hidup. Kemudian menghasilkan keakbaran al-jamah misalnya pada kutilah atau dikatirin atau aina Fakirin sumur yang dangkal. Maka sumur itu bermacam-macam namanya, tergantung kondisinya. Termasuk kekayaan bahasa Arab. At-tayyib sekolah antum wawahi kata-kata lalu wawahi makatanahu Fakta kata kelima ala kaum kata taraf lahum dalika. Awalat dua warakuku tuwaisah wahul ahwal itu Abdurrahman bin Sahih pada haram hisab dia kata lama bahwa itu karena diterima. Wawalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakbir kuih istimewa. Katakan lama hisab semua kata lama hisab. Wawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ayyadim syahidakum wa imma ayyid danu bihadim. Kata berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata itu inna wallahi maqtalnahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kuasa dan kuasa Abdurrahman kata itu nama pesahih pun ada masalah itu lalu kata itu lakum itu lalu laisu muslimin wadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minggi itu Allah ilaihi ni akan hakatan apa usul alaihi itu kala sahih maka disebut ini minta nakatan hamba. Ya, jadi diambilkan dari Baitul Mal untuk menanggung diatnya. Kemudian masuk intihi.
Maka ini kalau diterapkan di Indonesia, Presiden Prabowo nanggung banyak triliunan, mungkin banyak pembunuhan yang tidak diketahui pelakunya. Rokabot ini naqatul hamra, ini ada manfaatnya untuk dalam periwayatan hadis, yaitu maksudnya untuk takkid bahwa betul-betul riwayat ini saya kuasai, saya mengalami disepak oleh onta yang 100 tadi itu, satu onta itu nyepak saya. Maka ini riwayat ini bukan sia-sia di sini disebutkan ya, tapi maksudnya untuk mentakkidkan kesahihan riwayat ini. Jadi qala an-amr bin Shu'aib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala rasulullah rajulan min bani Nasr bin Malik tidak terjadi ala syai'in yaqulu qala al-fatih wa maqamihim hada maksud Allah wa aqamahu maksud Allah wa syai'in liyatul bahrah labbah liyatul bahrah, jadi nama satu lembah. Ini semuanya nama ya, Bani Nasr bin Malik nama, di Bahrul nama, ada syarti di tepi liyatul bahrah nama lagi. Jadi qala lalu kita kira-kira bersama. Tidak ada kisos di dalam pasangan, adanya diat. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat untuk kisos. Jadi qala al-Nabi bin Yasar jama'a an-rajulan min al-ansar yaqulu satu Al-Nabi Hasna an-Ba'u an-Nafakan yang kaumku minta aku bila terlibat kata Rasulullah kalau jadi ahadu beriman Waqala lilladhi manawajatuhu innakum Wasatu selafiduksi selafidana Waqalu angkatalnahu wala alim naqatunan Fantara nailan ini sallallahu alaihi wasallam Waqalahu ta'tuni lillahina alamat kepalahan Qalu malana lillahina Qala saya hukum maafin Qalu lana Allah di alimna demikian Maka ikan Nabi sallallahu alaihi wasallam saya berkira dan nahu min iblis sadaqah, itu min baitil mal. Berarti zakat itu bisa untuk apa? Menyelesaikan tanggungan negara di dalam masalah diat. Berarti maksudnya di mana itu? Inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil. Wallahu a'lam. Menurut saya itu maksudnya pada gharimin yang menanggung Rasul sallallahu alaihi wasallam atau negara. Nah, maka diambilkan dari harta zakat karena Rasulullah tidak punya harta sebanyak itu. Rafi bin Hubis qala asbaru min al-ansar maqbulan mutajjah Lantar fa'awliyahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam pada baru dari alamu Faqala lakum syahidani misalani anaka bisahidu Qalu ya Rasulullah lam yakun sama ahadin minal muslimin wa innamahum yahud waqad yajtari'un ala a'zami min hadha Qala faktaru minhum khamsina tastahituhum Fa'adaw fawajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini Jadi qala an-Abdurrahman ibn qala ini dhaif, bahwa Nabi menyuruh mereka untuk membayar diat awalnya, itu tidak sah. Jadi qala Kemudian mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil tabi'in yang minkum sampai marulan qala qala lil ansar istahiqu qalu mengalir kaya nah itu
Masih ada lagi ya Rasulullah dari akhir Rasulullah SAW dia kan ada itu tidak bisa dibeli itu. Nah, jadi mereka disuruh untuk bersumpah juga nggak berani. Maka kata-kata istahiqu, ambillah hak kalian, yaitu dengan cara bersumpah demi Allah pembunuhnya si fulan. Nah, mereka nggak berani untuk diambil hak. Dan ini hadis yang syarh yang kita baca sekarang. Lebih soal atau kalam? كم صفحة قرأنا بالأمس يا رئيس؟ هل حسبتم أو لا؟ لا تحسبون؟ لا بأس. لكن إذا حسبتم عرفتم متى سينتهي.